Hampir semua agama memuat ajaran tentang surga dan neraka. Surga bagi orang yang baik, beriman, setia kepada agama dan Allah, dan neraka kepada orang-orang yang melawan Allah, atau orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak diperkenan dan ditolak. Apakah dalam realitas surga dan neraka itu ada? Atau apa tujuannya ketika doktrin itu disusun? Kalau kita kembali ke awal dari kelahiran doktrin ini, kita menemukan doktrin ini di dalam rangka agama-agama monoteistik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Muncul pertama kali ketika umat Israel sedang mengalami penindasan yang sangat keras dan kejam dari Raja Syria yang bernama Antiochus keempat Epiphanes, yang meneruskan politik dan imperialisme Helenisasi atas seluruh bangsa yang berhasil mereka jajah, dan dalam hal ini juga atas bangsa Israel pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, ketika itu umat Yahudi angkat senjata melawan Helenisasi, peng-Yunanian, dengan dari antara mereka banyak yang menjadi korban sia-sia, dan mereka terancam banyak yang tidak bertahan dan murtad dari agama. Nah, pada saat itulah tampil orang-orang yang menjadi para penjaga iman dan orang-orang yang terus-menerus mau membangun semangat tempur umat Yahudi yang sedang berperang. Nah, untuk itu mereka menyusun doktrin tentang surga dan neraka. Janganlah menyerah, sebab jikapun mati, para syuhada yang sudah mati syahid ini akan masuk surga, dan musuh-musuh mereka yang kejam akan saatnya tidak lama lagi dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ternyata doktrin tentang pahala surga dan hukuman di neraka ini bermanfaat dan sangat efektif untuk membangun semangat tempur umat yang sedang bertempur. Di ujung pertempuran mereka dan peperangan mereka yang panjang, mereka akhirnya memperoleh kemerdekaan untuk waktu yang cukup lama. Dari sini kita lihat doktrin surga dan neraka sebetulnya semula lahir untuk kebutuhan politik dan militerisme melawan para penjajah yang kejam. Nah, kemudian belakangan doktrin ini berkembang dengan dimasukkannya misalnya dalam gereja Roma Katolik doktrin tambahan yang disebut limbo dan purgatori. Limbo ini diberikan kepada orang-orang yang kafir, pagan, tetapi nobel, agung, atau kepada bayi-bayi yang mati sebelum sempat dibaptis secara Katolik. Nah, limbo dan purgatori disediakan untuk melengkapi doktrin ketika doktrin surga dan neraka tidak lagi dipakai untuk konteks perang, tetapi untuk konteks pembinaan umat dan menjaga otoritas para pemuka keagamaan, doktrin, dan agama. Dalam rangka realitas, kita lihat memang doktrin-doktrin ini bisa efektif mempengaruhi perilaku umat beragama pada masa kini dalam dunia. Supaya mereka bisa hidup dengan baik nanti masuk surga, mereka berusaha hidup sebaik mungkin, sejujur mungkin, bermoral semaksimal mungkin di dunia. Dan supaya tidak masuk neraka, mereka mengupayakan langkah-langkah yang baik. Tapi sekarang kita tahu bahwa doktrin surga dan neraka bisa membuahkan hanya ketaatan yang semu, tidak muncul sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, dan bisa membuat orang bukan takut kepada agama, malah memanfaatkan doktrin ini untuk menakut-nakuti tanpa menimbulkan kesadaran nurani yang paling dalam dari lubuk hati sendiri. Nah, ketimbang menakut-nakuti masyarakat atau umat beragama dengan doktrin tentang ancaman neraka atau mengiming-imingi doktrin tentang upah surga, lebih baik kita membangun sebuah masyarakat yang sadar hukum dengan menerapkan dan memberlakukan hukum positif yang sungguh-sungguh diterapkan di dalam segala sendi dan segala gerak kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sadar dengan kuat terhadap keharusan untuk melaksanakan hukum jauh lebih kuat dan jauh lebih rileks, jauh lebih berbahagia ketimbang masyarakat yang ditakut-takuti oleh doktrin-doktrin tentang ancaman neraka atau menjadi lupa dengan iming-iming surgawi untuk hidup dengan lebih baik dan lebih sadar masa kini di dunia ini.